Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Rahmanita dengan NPM 2175340 dari program studi D3 Manajemen Informatika kelas B semester 2 Politeknik Negeri Lampung. Di video kali ini saya akan men-share bagaimana cara merakit PC dan apa saja sih komponen-komponen yang ada di dalam PC beserta fungsi-fungsinya. Tidak usah berlama-lama lagi, saksikan video selanjutnya. Langkah untuk membongkar PC yaitu langkah awalnya itu membuka baut yang ada di dalam PC. Kemudian sudah terdapat komponen serta kabel penghubung antara komponen satu dengan komponen yang lain. Selanjutnya cabut terlebih dahulu kabel-kabel yang terhubung antara komponen satu dengan komponen yang lainnya agar mempermudah kita untuk membuka baut-baut yang ada di dalam komponennya. Selanjutnya kita membuka baut yang dirasa mudah untuk dibuka terlebih dahulu atau yang paling mudah. Dan di sini jangan lupa untuk mengumpulkan baut-baut yang sudah dicopot tadi agar tidak hilang. Selanjutnya membuka baut untuk komponen PC yaitu hard disk yang dirasa mudah. Setelah itu membuka baut untuk power supply. Untuk membuka atau mengambil power supply-nya harap berhati-hati karena kabelnya masih terhubung antara komponen power supply dengan komponen motherboard. Jadi diharapkan untuk berhati-hati. Mungkin untuk mencopot atau mengambil komponen power supply sulit. Jadi untuk mempermudah mengeluarkan komponen power supply maka mengeluarkan komponen motherboard. Setelah itu kita mengambil komponen power supply dan cabut kabel-kabelnya. Setelah itu kita membuka baut untuk komponen CD-ROM. Baik, CD-ROM sudah bisa kita ambil. Komponen ini dinamakan power supply yang berfungsi sebagai menaikkan dan menurunkan tegangan pada PC atau biasa disebut pengatur tegangan PC. Kabel-kabelnya juga penghubung antara power supply dengan motherboard, lalu power supply dengan komponen-komponen PC lainnya. Kemudian motherboard atau papan induk yang berfungsi sebagai penghubung CPU, RAM, dan lain sebagainya dan mentransfer data ke semua komponen komputer. Kemudian bagian ini digunakan untuk data jenis SATA. Kemudian yang bagian ini IDEA. Selanjutnya audio jack atau untuk sound, LAN, USB, kemudian yang digunakan untuk printer, digunakan untuk monitor, kemudian digunakan untuk mouse dan keyboard. Selanjutnya yang ini dinamakan dengan cooling fan atau kipas pendingin pada PC. Kemudian ini yang hijau dinamakan papan memori. Kemudian
power atau tegangan untuk power supply, yaitu untuk menghubungkan motherboard dengan power supply sebagai pengatur tegangan pada PC. Komponen selanjutnya yaitu hard disk yang digunakan untuk menyimpan file, dokumen, PDF, MP3, dan lain sebagainya. Pada hard disk ini terdapat suatu tempat nanti untuk menghubungkan antara hard disk dengan motherboard, hard disk dengan power supply. Jadi hard disk nanti terhubung untuk data dan untuk tegangan. Selanjutnya untuk jenis hard disk ini yaitu hard disk Hitachi Dextar dengan kapasitas 83. Kemudian komponen selanjutnya yaitu CD-ROM yang berfungsi membaca data yang diinput dari CD. Kemudian ada dua kabel penghubung yang memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama ini untuk tegangan ke power supply. Kemudian yang ini untuk transfer data ke motherboard. Kemudian penjelasan mengenai kabel yang ini untuk USB front dan untuk sound. Kemudian kabel kecil-kecil ini untuk tombol power, tombol reset, dan lampu indikator. Kemudian langkah merakit PC, pasang kembali motherboard dan pasang kembali baut-baut motherboard. Kemudian pastikan baut-baut pada motherboard terpasang dengan rapih dan kencang. Kemudian pasang kembali komponen CD-ROM dan pasang juga baut-baut pada CD-ROM yang telah disediakan. Pastikan juga bautnya terpasang dengan kencang. Selanjutnya pasang komponen power supply. Memasang power supply harap berhati-hati dan pastikan tidak terbalik ya. Kemudian pasang baut power supply. Pastikan juga baut pada power supply terpasang dengan kencang. Kemudian memasang hard disk. Pastikan posisinya sesuai dengan tempat hard disk. Selanjutnya pasang baut. Pastikan juga baut yang terpasang dengan rapi dan kencang. Dan jangan
lupa juga untuk memasang kembali baut yang ada di belakang harddisk supaya harddisk terpasang dengan kencang. Kemudian tahapan pemasangan kabel langkah pertama yaitu pemasangan kabel dari power supply ke harddisk dan motherboard ke harddisk. Kemudian cari soket yang ada di power supply ke motherboard. Kemudian cari lagi kabel penghubung dari CD-ROM ke motherboard. Diingatkan kembali untuk pemasangan kabel diharapkan berhati-hati karena kabel rentan dan berbelit-belit, jadi diharapkan untuk berhati-hati. Jika dirasa semua kabel sudah terpasang pada komponen, kemudian tutup kembali penutup PC. Setelah itu pasang baut penutup pada PC, pastikan terpasang dengan kencang. Setelah baut sudah terpasang semua, maka PC siap digunakan. Oke, baik. Mungkin sekian video penjelasan mengenai cara merakit PC dan penjelasan mengenai komponen-komponen apa saja yang ada di dalam PC beserta fungsi-fungsinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.